إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Lalu kita hendak tadabbur sebuah ayat dalam Al-Quran yang sering kita mendengarkannya, terutama ketika khutbah Jumat, yaitu firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan baginya. Ikhwati fillah, 3 faidah kita petik dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, perintah Allah SWT untuk menggabungkan antara sholawat dan salam. Maka bentuk yang terpendek adalah Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, berilah sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu faedah yang kedua, yaitu perbedaan sholawat Allah, malaikat dan umatnya. Sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan lainnya, disebutkan sholawat Allah adalah rahmat, pujian, dan keridhaan. Lalu salawat malaikat adalah permohonan ampun bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu salawat dari umatnya itu adalah doa, pujian, dan penghormatan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah, perlu kita camkan di sini bahwasanya terkandung pula larangan untuk menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan akan mengazab di akhirat dengan azab yang menghinakan. Yang terakhir, ikhwati fillah, faedah yang ketiga, yaitu keberuntungan bagi yang suka bersalawat. Yang pertama, Allah membalas dengan 40 kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa kutibat lahu asru hasanatin wa mukhiyat anhu asru khati'atin wa rufi'at lahu asru darajatin. Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas kepadanya dengan 10 kali, dan akan ditulis baginya 10 kebaikan, dan akan dihapus darinya 10 keburukan, dan akan diangkat baginya 10 derajat. Masya Allah, kebaikan yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar. 1 kalimat dibalas dengan 40 kebaikan. Lalu keberuntungan yang kedua, itu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, awalan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Rawahu At-Tirmidzi. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku.
Itu riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya, keberuntungan yang ketiga yaitu dapat berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Faman kana aktsaruhum 'aliya sholatan kana aqrabahum minni manzilatan." Rawahu Al-Baihaqi. Maka barang siapa yang mereka itu banyak berselawat kepadaku, maka mereka lebih dekat kedudukannya denganku di surga. Masya Allah, sebuah keberuntungan yang sangat besar. Lalu keberuntungan yang keempat, ini yang sangat kita inginkan dan kita cita-citakan, yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalilnya sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "An Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Rawahu Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap doa itu terhijab atau tertutup sampai dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kebutuhan kita, hajat kita, keinginan kita untuk kebahagiaan dunia dan di akhirat bisa kita lafalkan doa dan diiringi dengan sholawat Nabi Muhammad SAW, dan pasti Allah akan mengabulkannya. Yang terakhir, kebutuhan yang kelima, yaitu terhindar dari kebakhilan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "An Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Rawahu At-Tirmidzi. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, orang yang bakhil itu adalah ketika disebut namaku di sisinya dan ia tidak bersolat kepadaku. Ikhwati fillah, ini kajian kita singkat kali ini, dan inti dari kajian kali ini adalah hendaknya kita memperbanyak membaca sholawat Nabi Muhammad SAW kapanpun dan dimanapun kita berada.